Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yunadi Nugraha, STB 182202 dari kelas C. Oke, kali ini di mata kuliah Cloud Computing, saya akan menjelaskan tugas saya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang akan saya bawakan hari ini yaitu pertama, definisi Smart City. Kedua, pembagian Smart City yang mencakup antara lain Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Environment. Yang ketiga, 3 dimensi pada Smart City. Pertama, teknologi. Kedua, people. Keempat, community. Ya, dan poin yang keempat itu penerapan Smart City di Indonesia. Oke, kita langsung masuk di Smart City. Apa sih Smart City itu? Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien, sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Definisi Smart City menurut Pratama tahun 2014, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan mengimplementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Menurut Cohen tahun 2014, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Ketiga, Mulярто 2015. Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Awal terciptanya konsep Smart City. Konsep Smart City awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Sebelumnya berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama Digital City. Smart City menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan yang lebih efisien. Versi IBM, Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Ciri-ciri penting Smart City yaitu kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Konsep Smart City. Pertama, sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Kedua, sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. Ketiga, Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Keempat,
Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. Oke, pembahasan yang kedua, pembagian Smart City. Yang pertama itu Smart Economy. Apa sih Smart Economy itu? Smart Economy merupakan tata kelola perekonomian yang pintar yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Sasaran Smart Economy yaitu untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era disrupsi. Untuk itu diperlukan peningkatan financial literacy masyarakat melalui berbagai program. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan 3 elemen, yaitu pertama, ekosistem industri, kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketiga, ekosistem transaksi keuangan. Indikator Smart Economy. 1. Touch point, adanya titik temu antar produsen dan konsumen. 2. Ekspansi pasar, adanya perluasan pasar untuk produk-produk daerah. 3. Adanya kanal distribusi. 4. Biaya operasi yang rendah. Smart Economy atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi baru yang dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha modal dan meningkatkan persaingan pasar usaha modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Oke, di sini contoh aplikasi Smart Economy yang saya ambil itu Tokopedia. Ada banyak sih, kayak Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, JDID, atau marketplace online. Di sini terjadi smart economy karena pembeli dapat memilih barang yang banyak dan dapat menentukan apa sih yang mau dibeli, walaupun barangnya sama tetapi marketplace-nya beda, ada kemungkinan harganya juga akan berbeda. Disinilah smart economy itu digunakan. Masyarakat lebih mudah menentukan pilihannya dengan menyesuaikan kemampuan yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada smart mobility. Apa sih smart mobility itu? Smart mobility adalah penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi bertujuan agar prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif dan komunikatif, sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas dan juga ramah lingkungan. Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota.
pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan pemukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Teknologi Smart Mobility. Teknologi Smart Mobility mampu memberikan solusi supaya lalu lintas bisa berjalan lancar. Teknologi ini juga mampu merekam pola gerakan kendaraan sehingga bisa mengurangi potensi kecelakaan di jalan. Dengan pelaksanaan yang optimal, hal ini bakal mengurangi ongkos yang mesti dikeluarkan lebih dan juga lebih ramah lingkungan. Teknologi ini berkaitan dengan pilihan transportasi yang lebih efektif. Kemacetan menjadi permasalahan di banyak kota besar di dunia. Banyak orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan raya, terjebak macet. Tentu saja hal ini berpotensi untuk menyebabkan stres. Kunci dari smart mobility itu pertama, responsif atau cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan kota. 2. Inovatif, memiliki kemampuan dalam penerapan kreativitas dalam memecahkan masalah perkotaan dan menemukan peluang-peluang dalam masalah tersebut. 3. Kompetitif, berarti mampu menjadi pilihan utama dari berbagai pilihan yang ada dalam pemecahan permasalahan perkotaan. Oke, contoh smart mobility yang di Indonesia itu teknologi MRT atau Mass Rapid Transit adalah salah satu contoh teknologinya. MRT adalah sebuah kereta yang cepat, nyaman, aman, dan tepat waktu dari infrastruktur kendaraan dan jadwal. Seperti yang tadi kita bahas di contoh smart mobility, itu fungsinya untuk membuat perkotaan itu tidak macet dan lebih teratur. Jika kita melihat dari Jepang, di Jepang tuh ada namanya Shinkansen atau kereta cepat. Jadi warganya kebanyakan menggunakan transportasi umum, kurang yang menggunakan kendaraan pribadi. Makanya di sana itu kurang macet. Jadi jika kita berpatokan kepada Jepang, maka yang harus kita perbanyak di negara ini adalah teknologi transportasi umum yang membuat penggunanya nyaman. Dengan demikian, jika pengguna banyak pindah ke transportasi tersebut, otomatis jalanan akan lengang karena masyarakatnya sudah berpindah ke smart mobility. Itu harapannya ya. Oke. Yang ketiga, smart governance. Apa sih smart governance itu? Yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Keberhasilan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketinggalan pembangunan
Hal yang dapat dilakukan adalah membangun wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterkaitan antar wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah pusat, kota, serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang ada di Indonesia. Target dari smart governance itu sendiri yaitu mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah yang cerdas, meningkatkan kualitas layanan publik. Oke, contoh layanan dari smart governance itu digital korlantas Polri atau disebut juga oleh itu Sinar. Di sini kita gunakan kayak untuk memperpanjang SIM, mengurus STNK dan lain-lain tanpa harus antri atau datang langsung untuk ke Polres itu. Karena di tengah pandemi kali ini, pandemi saat ini, pemerintah kepolisian itu membuat hal ini untuk mengurangi atau menekannya jalur penyebaran COVID untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses hal-hal yang saya sebutkan tadi, untuk memperpanjang, membuat, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Smart people. Apa sih smart people itu? Smart people berarti penduduk kota yang smart. Maksudnya tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi seseorang, tapi juga kualitas interaksi sosial yang terbentuk. Pembentukan kota cerdas tidak terlepas dari smart society. Pembentukan kota cerdas tidak terlepas dari smart society atau masyarakat yang cerdas. Penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari bukan merupakan satu-satunya syarat untuk penerapan sebuah kota pintar. Oke. Smart people atau kreativitas dan modal. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau modal manusia maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi. Sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Tata nilai ini perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat smart city. Oke, contoh dari smart people yaitu peran teknologi dalam membangun sebuah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah sadar bahwa kita hidup dalam sebuah jejaring yang merupakan esensi dari sebuah masyarakat cerdas. Ya, intinya itu smart people itu adalah seorang yang mampu mengelola apa yang didapat saat ini atau kemudahan dalam mengakses sebuah informasi yang sangat mudah untuk didapat. Bagaimana cara orang tersebut menggunakan atau memanfaatkan informasi kemampuan tersebut untuk ke arah yang lebih baik dan ke arah yang dapat membawanya
menjadi lebih berguna bagi bangsa atau orang lain di sekitarnya. Oke, smart living yang keempat, smart living. Apa sih smart living itu? Smart living adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektivitas dan efisien kerja di balik desain interior yang menarik pada suatu ruang kerja. Konsep dari smart living yaitu solusi yang tepat untuk gaya hidup modern saat ini. Salah satu gaya hidup yang diterapkan adalah green lifestyle, yang diyakini akan memberikan kehidupan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan dan generasi mendatang. Manfaat dari smart living: meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam ruang kerja, menambah nilai estetika ruang kerja, meningkatkan efisien konsumsi energi listrik dengan sistem kendali dan tata cahaya dalam ruang kerja. Aspek pada smart living. Untuk merancang sebuah konsep smart living perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu: pertama, mulai dari fungsionalitas; kedua, keamanan; ketiga, perawatan; keempat, kualitas; kelima, selera masyarakat; hingga pertimbangan harga yang sesuai. Oke, contoh penerapan dari smart living, yaitu pada lingkungan perkantoran terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, seperti memastikan teknologi yang ditawarkan dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi. Selama ini, banyak waktu yang terbuang sia-sia selama bekerja karena program software dan perangkat yang lambat atau sering mengalami glitch. Oke, itu smart living atau kehidupan atau untuk ada salah satu jadi smart living itu bisa dikategorikan sebagai kayak smart home, kayak untuk memudahkan dan membuat nyaman pengguna di dalam bekerja, seperti perangkat-perangkat yang terhubung dengan konektivitas seperti Apple, maybe Samsung, Huawei dan sebagainya, karena perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi mempunyai kesinambungan antar satu dengan yang lain. Jadi mempermudah dalam seseorang mengerjakan pekerjaannya lebih cepat, tetapi dengan nyaman, karena kesinambungan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Gitu. Smart environment adalah apa sih smart environment itu? Smart environment adalah lingkungan pintar. Berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang Masyarakat, 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik private maupun publik. Konsep dari smart environment itu keindahan
Ini dapat berupa fisik maupun non-fisik. Visual dapat dikategorikan sebagai pemandangan atau penataan yang rapi dan efisien. Bermanfaat, yaitu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat atau lingkungan yang lain. Komitmen dan kebersihan adalah faktor utama yang untuk mewujudkan terwujudnya lingkungan pintar, sehingga butuh komitmen untuk menjaga dan merawat fasilitas lingkungan tersebut. Contoh penerapan dari smart environment itu lingkungan yang bersih dan tertata. Itu juga bisa taman, kebun yang dimiliki di rumah, atau tempat-tempat publik lainnya yang hijau yang membuat diri kita itu lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Lanjut. Ya. Masuk di soal ketiga, yaitu 3 dimensi pada smart city. Dimensi teknologi adalah komputerisasi, digital, smart atau pintar. Layanan selalu ada dan dapat diakses di mana-mana, terkoneksi ke jaringan, memberikan informasi. Pelayanan publik dari pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah untuk memberikan pelayanan yang baik. Dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Pengguna teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing. Itu sudah poin ini dimensi teknologi, yaitu kita sekarang masyarakat itu sangat terhubung dengan teknologi. Seperti tadi contoh-contoh e-commerce, sinar ya untuk memperpanjang SIM itu sudah dilakukan komputerisasi. Ya kalau yang kita bisa lihat sekarang itu yang kayak CCTV yang untuk lampu merah yang kayak gitu. Itu yang smart, yang layanannya selalu ada dan dapat diakses mana-mana, dan terkoneksi ke polisi, memberikan informasi kepada mereka untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, kayaknya itu. Oke. Dimensi people adalah pembangunan yang senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia, maupun modal sosial. Kemudian akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Tata nilai ini perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat smart city. Harus jelas kayak gini. Ya, selanjutnya di poin yang ketiga dari
tiga tadi yang nomor ketiga, yaitu dimensi community atau terciptanya komunitas atau komoditi masyarakat yang smart yang membahas interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosial teknis dengan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan media sosial dan teknologi yang digunakan saat ini. Sasaran dari Smart Society untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Ya, seperti yang di sini dimensi community terkait, yaitu interaksi antar warga, komunitas, komoditi, antar sesama itu jadi lebih mudah tanpa adanya batasan. Karena adanya teknologi, kita dapat bertukar kabar dengan orang yang bahkan tidak dilihat oleh mata kita, yang terdapat di pulau lain, negara lain, dan sebagainya. Dengan menggunakan media sosial, saling terhubung untuk menyampaikan informasi-informasi. Jadi untuk kita zaman sekarang ini lebih mudah untuk mengetahui informasi dari teman kita yang jauh. Jadi itulah dari dimensi community yang ini kayaknya. Oke, lanjut ya. Kita masuk di penerapan Smart City. Itu poin keempat. Oke, kita bahas dulu penerapan Smart City. Penerapan Smart City merupakan konsep, pengertiannya dulu, Smart City merupakan konsep pembangunan suatu negara, daerah, ataupun kota-kota yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Smart City ini sudah mulai diterapkan oleh beberapa negara, hampir semua negara ingin menerapkan Smart City ini karena di era globalisasi teknologi ini, teknologi semakin menjamur atau mencakup hampir seluruh dari manusia. Di samping untuk mempermudah, itu juga dapat membuat manusia saling berketergantungan pada internet dan teknologi tersebut. Jadi tidak heran jika kota juga mau dibuat jadi smart, agar lebih mudah untuk saling berkaitan satu sama lain. Oke. Adapun contoh kota-kota yang menerapkan Smart City, yaitu Makassar. Pemerintah Kota Makassar menamai konsep kota cerdas itu dengan tagline Makassar Sombere dan Smart City, yang memadukan konsep kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat lebih baik dan sombere, yang dalam bahasa lokal berarti hati. Untuk mewujudkan kota cerdas, Pemkot Makassar atau pemerintah Kota Makassar membuat program-program berbasis teknologi, antara lain Puskesmas Digital, di mana warga bisa mendaftar di puskesmas melalui layanan SMS, data kesehatan masyarakat. Melalui layanan ini akan terdokumentasi secara lengkap sehingga treatment atau perawatan kesehatan yang lebih tepat, cepat, dan akurat. Oke, kota yang kedua yang menerapkan Smart City yaitu terdapat di Denpasar, yaitu Denpasar Sexing. Aplikasi yang dapat dijadikan pegangan saat ingin jalan-jalan di Denpasar ini melengkapi Denpasar sebagai sebuah Smart City.
Melalui aplikasi ini, wisatawan lokal maupun mancanegara dapat dengan mudah menemukan tempat wisata, tempat bersejarah, kuliner, penginapan, pusat kerajinan, pementasan, atau acara-acara hingga event-event yang berlangsung di seluruh penjuru Denpasar. Aplikasi berbasis Android besutan Gamma Techno ini dilengkapi navigasi map dan informasi hotel terdekat dari lokal event sehingga memudahkan wisatawan yang berkunjung tak ketinggalan. Aplikasi Denpasar Sightseeing juga dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan penggunanya mengabadikan dan berbagi momen saat menjelajahi Denpasar. Kota yang ketiga yang menerapkan kota ketiga yang menerapkan Smart City yaitu Yogyakarta. Jogja dalam pengembangan konsep Smart City terlihat dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan dan terhubung dengan organisasi perangkat daerah atau OPD, terutama untuk memudahkan berbagai layanan bagi masyarakat dengan satu aplikasi GSS. Ini lanjutnya masyarakat bisa dengan mudah dan cepat mengakses pelayanan di kota Yogyakarta. GSS tak hanya layanan untuk administrasi kepemerintahan, namun juga berbagai aspek lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi, termasuk untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan yang terkait seperti hotel, restoran, kuliner, dan lainnya yang menjadi salah satu andalan bagi kota Jogja. Ya. Yang keempat, ada Bandung Smart City, yaitu kota yang menjadi Smart City yang keempat tuh Bandung Smart City. Fungsinya secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya kota secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota menggunakan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan di mana teknologi menjadi pendorong terciptanya solusi tersebut. Ditopang infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang siap untuk memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga Bandung yang nyaman dan dicintai. Adapun Bandung mengeluarkan statement Liveable adalah kota Bandung yang berfungsi secara maksimal sehingga nyaman dan layak huni oleh warganya. Yang selanjutnya tuh yang tadi tuh Liveable, yang keduanya itu Loveable, adalah kota Bandung yang dicintai, membuat warganya betah dan memberikan segala yang terbaik untuk Bandung. Adapun kota lainnya yang menerapkan Smart City yang saya tidak sempat masukkan itu Jakarta,
yang tentunya merupakan pusat kontrol dalam menerima masukan dari masyarakatnya mengenai macet, banjir, sampah dan lainnya. Ya, itu Jakarta tentunya ya sebagai ibu kota saat ini sebelum nanti diganti. Yang kedua itu yang saya ingat itu ada Surabaya, Semarang. Ya, ini itu yang saya tahu. Sekian dari nice. Oke, sekian dari pembahasan cloud computing saya. Kurang. Jika ada salah pengucapan, intonasi, tingkah laku, atau apapun yang berhubungan dengan video ini, saya minta maaf kepada semua yang merasa begitu, merasa tidak merasa dirugikan atau merasa tidak suka dengan video ini. Cukup sekian yang saya sampaikan. Ambil yang benarnya dan lupakan yang salahnya. Saya Ahmad Nugraha. Dah.